Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Tuban, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Fathul Huda yang sekarang lagi nyambi jadi bupati. Asline kiai ning nyambi bupati. Jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim yang saya hormati, dari unsur TNI Polri yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang saya hormati, wisudawan, wisudawati dan wali wisuda, wali wisudawati yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua menjadi saksi bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim mewisuda orang-orang yang akan berjuang di tengah masyarakat sesuai dengan ilmu yang kemarin sudah didapat. Nah, ada beban berat sesungguhnya kalau berbicara tentang Mbah Makhdum Ibrahim, apalagi berbicara tentang Tuban. Ada masalah yang cukup berat karena Tuban ini sesungguhnya adalah embrio Islam di Indonesia. Tuban adalah embrio Islam mampu menembus tanah Jawa, karena tanah Jawa adalah tanah yang paling wingit, yang paling sulit diislamkan di seluruh dunia. Abad ke-9 Eropa selesai, Afrika rampung. 1222 bersamaan dengan Singasari, kerajaan Islam berdiri di Samudra Pasai dengan Raja Malikus Soleh, Malikud Dhohir. Tapi di Jawa sampai tahun 1300 mentok dan tidak bisa ditembus. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Satu, karena Jawa adalah pusat kekuasaan, negara terkuat ada di sini. Satu, ada Singosari, yang kedua ada Mojopahit. Ini dua-duanya adalah negara dengan penguasa 2/3 dunia. Sejarah membuktikan bahwa pasukan multinasional yang sangat terkenal yang namanya Mongolia, sang penakluk dari dataran Cina berbatasan dengan Soviet, setelah menaklukkan Eropa, setelah menaklukkan Arab, gagal menaklukkan tanah Jawa karena seluruh pasukan Mongolia habis dihantam sama pasukannya Ronggolawe di Tuban sini. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa Tuban pernah punya pasukan yang wallahu a'lam kekuatannya seperti apa. Karena kita mengenal bahwa kapal induknya Mongolia itu satu sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Itu kapal induknya Mongolia. Tapi kapal yang dibawa oleh Ronggolawe ini sanggup ngangkut 2.500 tentara, 500 kuda. Teknologi kapal kita lebih maju. Dalam catatan Cina,
kapal dagang dari Tuban itu panjangnya 75 meter dengan lebar 25 meter. Ya mungkin karena waktu itu kayu jatinya besar-besar, ini besar. Nah, di sini takluk, kekuatan multinasional itu takluk. Maka tahun 2001 ada peneliti dari University of War, Universitas Perang dari Inggris, melakukan penelitian bagaimana sebuah pasukan multinasional bisa kalah oleh pasukan tradisional dalam bayangan mereka. Waktu ketemu saya bilang, kenapa bisa kalah? Ini masalah gaya perang. Mereka adalah pasukan daratan, sementara di sini adalah pasukan lautan. Pasukan daratan itu bajunya besi sehingga ketika nyemplung ke laut langsung tenggelam. Sementara pasukan Mojopahit itu tidak pakai baju, rambutnya dikuncung di atas, cuman pakai cawet. Yang dalam bahasa Arab cawet itu tuban. Jadi mungkin kalau tuban itu bahasa Arab artinya cawet, kancut. Itu kalah di sini. Nah, yang kedua, setelah ini kalah, baru kemudian masuk proses pengislaman yang cukup serius, tapi gagal. Kenapa? Karena ternyata di Tuban dan sekitarnya, termasuk di pedalaman Jawa Tengah, ini ada satu aliran yang sangat ekstrim. Aliran yang sangat ekstrim itu dikenal dengan istilah aliran Bhairawa Tantra. Aliran Bhairawa Tantra itu satu aliran yang sama sekali tidak representasi Hindu, juga tidak representasi Buddha. Dia muncul di tengah-tengah tradisi Hindu dan tradisi Buddha. Tradisi Hindu itu mengajarkan dharma dan menahan hawa nafsu. Jadi orang kalau paling baik itu adalah yang matinya mukso kalau dalam agama Hindu. Lah mukso itu satu harus ngalami yang namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi sampai orang tidak ada yang kenal. Setelah itu baru melakukan kabumian. Kabumian adalah laku hidup seperti bumi. Bumi itu semakin diuyui semakin subur, semakin dicangkul semakin subur. Jadi manusia semakin dihinakan semakin menunjukkan kualitas kemanfaatannya. Habis itu baru ngalami yang namanya upawasa. Upawasa itu duduk terdiam begini, lantas nanti tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh istri. Nanti tubuhnya otomatis pelan-pelan jadi kecil terus lap, hilang, mukso. Nah, di beberapa tempat di tanah Jawa ternyata itu tidak efektif karena banyak yang gagal melakukan upawasa, tubuhnya sudah mengecil, imannya nggak tebel, maka ada yang ingat istrinya, ada yang ingat kambingnya. Nah, itu berhenti dia, tubuhnya besar lagi tidak bisa, hilang lagi tidak bisa, yang kemudian jadi jenglot atau Bathara Karang gitu. Maka bagi teman-teman yang ketemu jenglot jangan mau ya dibohongi harganya mahal, itu produk gagal. Itu produk gagal mukso. Nah, ini kemudian orang punya aliran baru yang ternyata berbalik dari aliran itu, yaitu aliran ngumbar hawa nafsu, dikenal dengan istilah pancamakara atau molimo. Jadi upacaranya nih laki perempuan udo kabeh, telanjang semua, ngedep arak, menghadap tumpeng, ingkung menungso. Untuk apa? Mengumbar hawa nafsunya. Syahwat di bawah perut ini melakukan diumbar dengan hubungan seks bebas. Akal biar nggak terlalu banyak pikiran, dikasih minum arak supaya nanti perutnya ini tidak kerucak-kerucuk. Nah, ini dikasih makan tumpeng gitu. Nah, saat mereka yang dibutuhkan bukan mokso tapi cukup dia ngerogo sukmo. Nah, ngerogo sukmo dilakukan supaya pas sukmone ini keluar, tubuhnya nggak bergerak, kasih makan daging manusia. Maka tidak usah heran kalau di tanah Jawa lahir Sumanto yang ritualnya. Nah,
ini menghasilkan satu ilmu baru di tanah Jawa yang luar biasa ekstrim. Begitu sukmanya keluar, dia mencuri, namanya ngepet. Begitu sukmanya keluar, dia membunuh orang, namanya santet. Begitu sukmanya keluar, dia mencari perempuan yang dicintai, namanya pelet itu. Maka terus tumbuh ilmu santet, ilmu pelet, ilmu ngepet. Nah, ini yang menyebabkan sekitar 1.500 ulama itu hilang di tanah Jawa. Catatan di Turki membuktikan bahwa ada 1.500 ulama yang dipimpin Sayyid Aliuddin itu hilang. Selidik punya selidik, maka itu ternyata dimakan sama orang Jawa. Nah, sehingga kemudian dari Turki dikirim ulama yang tidak bisa dimakan itu, yang memang terkenal kuat tubuhnya, sekti lah dari coro meriki, yang kalau di dalam film Cina dikenal dengan pendekar Pulau Persik, karena ini Pulau Persia dari Iran. Namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, yang kemudian orang Jawa mengenalnya namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu pusatnya di rumahnya tentara di Magelang, di Gunung Tidar. Nah, itu dikejar sama Syekh Subakir, nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya lari ke daerah Jogja. Yang ke barat naik ke Cilacap, naik ke Pelabuhan Ratu, naik ke Jampang, naik ke Ujung Kulon. Nah, yang ke timur itu larinya ke Gunung Lawu, lari ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Nah, di Alas Purwo ini membuat koloni baru orang Bairawa. Syekh Subakir sudah sepuh, maka dikirim putra Tuban untuk menghancurkan itu. Putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, namanya Mbah Maulana. Putranya Mbah Jumadil Kubro, namanya Mbah Ishak. Adiknya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi dikejar ke Banyuwangi, maka Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah. Nah, anaknya yang perempuan nama Dewi Sekardadu dikasihkan Mbah Ishak itu. Maka pernikahan itu melahirkan Sunan Giri yang makamnya di Gresik. Nah, setelah itu orang-orang ini lari ke Bali, ngajarkan Hindu Tantrayana di sana, yang sampai sekarang mengajarkan ilmu leak. Nah, sebagian waktu itu lari ke Kediri. Orang Kediri mungkin tahu, di situ ada Pagu Pamenang, di situ ada patung jenenge patung Totok Kerot. Nah, sebagian lari ke Kediri melakukan ritual pancamakara lagi. Lah itulah. Maka kemudian yang sanggup menghadapi ditanting. Iki wonge kudu sekti, harus sanggup menghadapi orang ini. Yang sanggup adalah Mbah Maktum Ibrahim, putranya Sunan Ngampel, putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Aku sanggup. Maka dari Tuban beliau pergi ke Bawean Tirakat. Maka bagi orang Bawean, Sunan Bonang itu ya walinya Bawean, karena Tirakat sebelum ke Kediri itu di Bawean. Maka sampai ketika meninggal royokan kafan itu kan karena pagebluk di sana. Dari Bawean menyerbu ke Kediri. Maka bagi orang Kediri tua tahu persis perjuangan Sunan Bonang di Kediri. Akhirnya orang yang menyembah, yang melakukan ritual pancamakara ini nyerah. Ya wis, aku jangan dibunuh. Saya ndak, saya ikut kamu. Aku melu kowe ora apa-apa ning aku aja dipateni. Ya wis, ndak apa-apa, kamu ndak saya bunuh. Tapi kamu harus merubah perilakumu. Iya. Ya wis, mutermu tetap ndak apa-apa. Maka muternya tetap dibiarkan saja, ndak apa-apa. Tapi ojo udo. Lanang wedok ojo udo dan jangan melakukan hubungan seks bebas. Arak ini ndak boleh ini. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun. Ganti wedang putih atau kopi atau teh. Nah, tumpeng ini halal, maka ndak ada masalah, nggak apa-apa tumpeng. Nah, ingkung pitik, ingkung menungso ini terus diganti sama ingkung pitik, ini sama Sunan Bonang. Nah, mantra ngrogo sukmonya diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau sekarang kita ketinggalan ada tumpengan yang merajalela sampai ke Malaysia bahwa ada tumpeng, itu sebenarnya adalah Sunan Bonang yang melestarikan. Maka jangan sekali-sekali pengikut Wali Songo yang namanya Nahdlatul Ulama terpengaruh bahwa tumpengan adalah budaya Hindu. Dia bukan musyrik. Sing musyrik sing asli udo niku wau.
Nah kalau yang sudah pakai baju air putih atau teh atau tumpeng ingkung pitik, nah itu sudah sesuai dengan budaya Islam. Kayak tawaf itu dulunya setelah ditinggal Nabi Ibrahim udah, tapi karena tawaf itu penting, tawafnya tetap nih dikelambeni. Nyembelih hewan ditinggalannya Nabi Ibrahim ternyata berubah menjadi penyembelihan hewan di depan patung, maka nyembelihnya tetap ditata ulang dalam Idul Kurban. Maka saya selalu bilang, kalau sampai sekarang ada orang yang selalu mengatakan tumpengan itu musyrik, dibilangin nek ngeyel ndak bisa dibilangi ya parani tapuk lambini katanya. Kadang itu begitu saja. Nah ini nah Pak Maktum ini orang yang luar biasa hebat, dan Pak Maktum ini tipe pendidik yang sekarang mungkin sudah sangat langka, karena Mbah Maktum ini pendidik yang betul-betul menerapkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini landasannya cuma itu Mbah Maktum, dan itu praktik betul. Jadi ulama adalah orang-orang yang takut sama Allah, yang yakhsyallah. Nah Mbah Maktum itu selalu mendahulukan kurikulum yakhsyallah sebelum kurikulum ulama. Nah sekarang ini kan kebalik, kurikulum ulama didahulukan, yakhsyallahnya keri. Maka banyak sekali orang alim yang tidak takut sama Allah, dan ini adalah tipe pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Kalau Mbah Maktum yakhsyallahnya didulukan, kita masih punya cerita gitu ya, betapa Sunan Derajat rindu sama Sunan Bonang, dicari kakaknya ini, terdengar kakaknya lagi bertapa di Alas Roban daerah Batang. Begitu datang ngaku Sunan Derajat, Mas digoleki bapak sopo? Bapak Rohmat. Nang kowe sopo? Aku anake Pak Rohmat. Pak Rohmat sopo? Ngampel. Kok dapuramu elek ngene dul, ngoten niki. Anake bapak saya tidak ada yang tidak hafal Quran, semua hafal Quran. Ini anake bapak saya. Kamu hafal Quran enggak? Enggak. Kamu bukan anaknya bapak saya. Dalam keadaan itu. Nah, kalau kamu mau memang anak adik saya, anaknya bapak saya, itu pasti hafal Quran. Kenapa? Karena ini tradisi pengislaman yang luar biasa. Yang tadi setelah disingkirkan sama Syekh Subakir, dikirim berikutnya itu memang ulama ahli Al-Quran dari Maroko, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang kemudian orang Jawa mengenal namanya Syekh Jumadil Kubro. Ini anaknya dua, ada Mbah Ishak yang menurunkan Sunan Giri, ada Mbah Ibrahim Asmorokondi Tuban yang melahirkan Sunan Ngampel. Nah Sunan Ngampel itu punya anak 11, meninggal 6, sisa 5. Semuanya hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Ini pendidikannya Sunan Ngampel. Mbah Aisyah putranya Sunan Ngampel itu hafal Sahih Bukhari Muslim, hafal Quran, dinikah sama Raden Fatah, akhirnya bergelar Nyai Murtosyiah utawa Murtosimah. Yang Bunyai Asyikah ini juga hafal Quran, dinikah sama Sunan Gunung Jati, hafal Sahih Bukhari Muslim. Nah yang Bunyai Khadijah ini dinikah sama Syekh Husain Rumi di Konstantinopel. Nah, yang laki-laki Mbah Maktum hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Termasuk Mbah Qasim Sunan Derajat, ini putranya, yang akhirnya ini menjadi penerus Islam se-Indonesia. Karena dari Mbah Qasim menurunkan generasi namanya Mbah Nur Rohmat di Sendang, melahirkan putra namanya Mbah Abdul Qadir Adipati Gampang, melahirkan keturunan namanya Abdul Qohar masih Adipati Gampang, punya putra Jayeng Rono I Bupati Pasuruan, yang menyebarkan Islam dibantu Sayyid Abdurrahman Al-Habsyi. Saking irenge mula dikenal nama Kendil Wesi, makame teng Segoro Puro anu. Nah itu punya anak Mbah Jayeng Rono I, Jayeng Rono II punya anak Bupati Pekalongan, nyebarkan Islam Pekalongan. Punya anak Mbah Husain Rohmatillah Sunan Sedorawo Adipati Batang Alas Roban.
punya anak Mbah Jayeng Negoro pindah Wonosobo sana. Lah itu yang menyebabkan Islam berkembang di Jawa Tengah, generasinya Wali Songo. Nah begitu datang, kamu bukan anaknya bapak saya, wong nggak hafal Quran. Sudah kamu di situ hafalin Quran. Ya duduk di situ cuma dikasih hafal, nggak ada gurunya. Akhirnya ya hafal. Begitu hafal ya baru mengaku, aku wis hafal mas. Ya berarti kowe adikku, ngono ta. Terus bagaimana ketika mendidik Sunan Kalijogo? Kita bisa bayangkan ini pendidikan ndak kuat orang sekarang. Lu mosok santri cuman diajari 2 kalimat, cuman diajar ya Hayyu ya Qayyum. Lu mek ngono tok ulangane itu, bukan qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, bukan itu ning, cuman diajari ya Hayyu ya Qayyum. Tapi ya Hayyu ya Qayyum yang 2 kalimat itu harus dilakukan dengan duduk selama 3 tahun. Santri ini sopo sing kuat? Bongko santri saiki. Ya Hayyu ya Qayyum tapi ditirakati duduk 3 tahun nunggu teken. Bayangkan, karena saking dableke Sunan Kalijogo. Ya putra Tuban, wong putrane Bupati Wilwotikto. Dia blek niki. Wong sakmene ora ana sak kuku irenge dableke Sunan Kalijogo. Dia blek tenan. Lah tubuh yang demikian dablek ini harus di restart cara saiki. Iya ya, nah, didefrak, di restart, diinstal ulang, maka disuruh duduk selama 3 tahun. Hati yang sudah demikian keras diinstal ulang dengan nunggu teken, yang dalam filosofi keseharian istilahnya Pak Cifatahul, lo teken itu kan barang tidak berharga. Wong teken itu rasa ditunggoni ya ora ana sing nyolong. Lho kita bisa bayangkan seorang yang jagoan kayak begitu disuruh nunggu teken, yang teken tidak berguna itu ya wong ora kanggo tenan. Hatinya dihancurkan sama Sunan Bonang. Nek Sunan Bonang terus nerima Sunan Kalijogo, ya sudah, kamu saya terima sebagai murid. Tolong kamu hancurkan berandal-berandal sak tanah Jawa. Itu kan ceritane gagah. Aku mbiyen diterima dadi murid iki, syaratnya menghancurkan seluruh perampok sak Jawa. Loh, iki kan hebat ceritanya. Misalnya sampean nggih kula sampean kabeh terus kali Pak Cifathul. Ya Fathul terus melok aku. Ada apa Pak Bupati? Saya mau ngaji di daerah Jatirogo. Di sana ada singa besar yang saya nggak bisa menaklukkan. Siap Pak Bupati, saya tembak singa itu. Wah itu ceritanya kan gagah. Tiba-tiba terus Pak tentara ini diminta sama, tolong kawal saya. Wah apa Pak Bupati? Tolong saya kalau ke masjid kan sendal saya dilepas. Nah sendal saya itu kan ngadep sana. Tolong kalau saya kembali sendalnya dibalik ya. Ini kan nggak berguna tuh kan ini. Diceritakno ya isin tuh, tentara sing gagah itu memang dikon molak-malik sendal kan ya ora lucu tuh. Lah ini Sunan Kalijogo tidak diminta apa? Tidak diminta untuk menghancurkan orang-orang, enggak, cuma dikongkon nunggoni teken. Sing teken itu sama sekali nggak ada yang nyuri. Loh, seorang bendoro dikon ngelakoni pekerjaannya kawulo, jeragan disuruh melakukan pekerjaannya pembantu. Betapa sakitnya hatiku. Nek cara cah saiki sakitnya tuh di sini gitu nih. Iki nek cara cah saiki itu sakit dan ini dilakukan. Ya akhirnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 3 tahun. Loh ini kan kelakuan ulama dulu. Rasulullah sebelum menerima wahyu naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum ma'rifatullah 25 tahun teng Padang Pasir. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Lah Sunan Kalijogo 3 tahun. Nah sampean pirang jam? Kadang diajari yakhsyallah iki ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pluk turu.
Akhirnya besoknya wong ngerti nek ngantuk iki ngombe kopi melek, bawa kopi, minum kopi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, matanya melek pindah dengkul. Yung, ya Allah, ya Allah, dikile geringgingen. Minum pil kita sininya sembuh, pindah bokong. Ya, begitu pindah bokong bawa bantal. Setelah bawa bantal pindah kemana? Pindah ke sini. Ya Allah, ya Allah, suwene. Loh, itu sama Sunan Bonang dipaksa Sunan Kalijaga. Akhirnya begitu ilmunya dapat, yakhsyallahnya dapat, ulama dengan ilmin saksin yang mumpuni, mas'ulnya jadi, akhirnya yakhsyallahnya jadi. Akhirnya Sunan Kalijaga ya mendidik yang sama. Orang dari Tuban yang namanya Mbah Cokrojoyo dididik yang sama. Ya Hayyu ya Qayyum ya suruh duduk 3 tahun sampai hutan yang dipakai wiritan itu kebakar semua, gosong ireng ngoten niku. Padahal dhek keliru, bukan ya Hayyu ya Qayyum, sing diwaca ya kayuku ya kayumu. Akhirnya orang ini terkenal dengan nama Sunan Geseng yang menjadi legenda di Jawa Tengah. Itu produk Tuban. Sunan Kalijaga yang melegenda di Jawa Tengah produk Tuban. Sunan Bonang yang melegenda di Jawa Tengah, Jawa Timur, produk Tuban. Mbak Ishak yang melegenda di Banyuwangi, produk Tuban. Hatib Dayan yang melegenda di Kalimantan Selatan menyebabkan itu produk Tuban. Wong santrine Sunan Kalijaga. Tuban ini lah, sampean ini kan menjadi pewaris. Nah kalau Nahdlatul Ulama al-muhafadzatu alal qadimis sholeh, lah yang sisanya yang soleh yang sampean pegang hari ini apa? Karena nasib tanah Jawa dulu digerakkan dari Tuban. Akhirnya jadi begitu di Jawa Tengah nggak bisa ditembus, orang dijak ngaji susah, maka Sunan Kalijaga membuat wayang. Di sini ajaran dari sini dibawa ke Demak. Dari Demak dibawa ke Pajang, dari Pajang dibawa ke Mataram. Jadi ajaran Mataram semua itu ajaran Tuban. Nah di sana masih halus, di sini sudah berupa kasar. Ya wallahu a'lam. Akhlak Jawa Tengah itu produksi ini semua. Wayang yang kayak gitu itu produk sini. Perubahan dari wayang beber ke wayang kulit. Itu Sunan Kalijaga, murid sini. Yang akhirnya ditatah sama Sungging Prabangkara itu, maka kemudian natah wayang itu dinamakan nyungging. Terus akhirnya pakai belencong itu wayang baru. Kemudian bikin lakon Puntadewa ndak bisa masuk surga, itu kan lakonnya Sunan Kalijaga. Itu lakon paling serem. Serem kenapa? Kenapa Sunan Kalijaga nggak takut orang Hindu ngamuk. Wong Wali Songo apa waline Hindu itu Puntadewa. Lah kok diceritakne ra iso mlebu swarga. Lah yang nyicit itu. Tapi ya Sunan Kalijaga kendel, wong dhek jagoan, wis ngerti lah takerane wong Hindu sak pira, jak gelut mesti kalah. Ya gitu ya. Nggih kira Puntadewa. Kenapa? Karena pusakanya yang banyak itu tidak berguna ketika ada satu pusaka yang hilang. Karena satu pusaka itu memang digunakan untuk turun dari langit balik ke langit. Nah itu namanya Jamus Kalimosodo. Terus ngajarkannya ya juga sangat, masyarakat berbeda dengan teori-teori di sini. Cara mengajarkannya mudah. Sudah, kamu kalau mau ikut saya wudhu sama mandi besar. Diajari wudhu sama mandi besar kan sulit. Maka sama Sunan Kalijaga dicemplungke blumbang. Kungkum namanya. Jadi kungkum itu kan wudhunya dapat, mandinya dapat. Karena susah kalau. Habis itu sudah kamu masuk sana, astagfirullah, astagfirullah, dikasih pelengkungan namanya Ghafuro. Mula sampai sekarang pelengkungan tengah jalan jenenge Gapuro. Itu sih ya Sunan Kalijaga. Setelah itu orang diajari, kamu jadi orang baik ya, jangan lupa ya, kalau mau jadi baik jempol ya. Nah jempol ini tidak bisa hidup tanpa jentik. Maknanya jentik, jangan otak-atik barang liyan, aja nyolongan. Orang tidak didalili asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Hadisnya lau anna Fatimah binti syaraqat laqata'tu yada. Enggak, cuman jentik aja otak-atik barang liyan ya.
iki cukup gue dudul ndok neng silite pitik. Ini apa? Jari manis. Jadi orang yang manis, bawalah hidup ini dengan manis, tapi ojo manis-manis rai, jangan jadi penjilat. Ini apa? Penunggul. Dadi wong sing unggul ning aja sombong. Iki apa? Penuduh. Dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Cuman gitu. Mula terus ana dolanan jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati jempol. Itu kan mainan anak-anak di sini. Hebat ini Sunan Kalijaga ini. Muridnya Sunan Bonang yang satu ini memang putra Tuban terbaik ini, yang melegenda. Majapahit adzan tidak boleh, ya toh? Adzan itu tidak boleh, keras-keras tidak boleh. Maka adzannya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi agar orang bisa membedakan waktu sholat, diajari tembang lerilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Cahangon, penek blimbing kuwi. Itu aja terus. Wong Islam wis akeh, ayo do sembahyang. Intinya kan itu. Maka pakai istilah blimbing karena blimbing itu blingire 5. Ya itu melambangkan sholat. Mula ora kok cahangon penek pelem kuwi ya betul. Itu tidak cocok. Tapi kemudian ketika terjadi kekisruan di Majapahit, di mana Prabu Brawijaya V dihantam sama Girindrawardana, ini kan sudah bukan bukan bapaknya Raden Fatah. Maka Raden Fatah disuruh nyerang ke Majapahit. Sebelum nyerang ke Majapahit, Raden Husein masuk ke Majapahit. Tugasnya jaga pintu gerbang untuk membedakan orang Islam dan bukan Islam. Orang datang ditanya, sampean mlebu rene ngopo? Arep ngawula ndara. Nah kok ngawula? Tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandur kula pun ijo royo-royo. Oh Islam gele benteng tengen. Teko, piye? Tandurmu mbok tinggal piye kok mrene? Tandur kula telas badhok tikus. Oh iki ora Islam, iki gele benteng tengen. Enggak apa blimbing, betul. Tapi meneke lunyu teng mriko Islam. Nah siji enggak blimbing, mboten telas di badhok codot. Oh iki bukan Islam. Kemudian setelah jelas benteng kiri kanan, kirim pasukan dari Gelagahwangi dipimpin Mbak Abdurrahman Sunan Ngudung serang ke Mojopahit. Ternyata Mojopahit masih kuat, mati semua. Dimakamkan di Troloyo Trowulan yang dikenal dengan kuburan Srengenge di daerah Mojokerto. Mentil itu FPI pertama itu. Wong nekat pertama ya di situ ning mati kabeh. Maka jangan tiru lagi, udah ndak usum. Nah, setelah wayang jadi itu enak sekali jaga. Yang petani biar ngerti Islam disangoni pacul. Pacul iki gawa Bali. Apa ini jeung Sunan pacul? Maknane kudu ngipatke barang kang muncul. Hidup harus berjuang menyingkirkan onak dan duri. Mula pacul kolongane wesi iki tak jenengi bawak. Dadi kowe nek arep ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Nah nek kowe wis ana obahe awak, kayu sing ngadeg iki tak jenengke doran, aja lali ndonga ning pangeran. Ini sangu. Laki-laki dan perempuan suka ribut, perebutan cinta kalau pernikahan. Maka kalau ada pernikahan datang, manten lanang datang, depan rumah suruh ngenai wit gedang karo tebu. Maknane mantuku wis tak geget-geget, tak gadang-gadang, aku wis mantep gek nang mlebu. Nah, ketika wayang itu jadi, Sunan Kalijaga menghadapi masalah yang cukup serius terkait dengan nyanyian yang selama ini mengagungkan para dewa, melambangkan tradisi Hindu. Itu harus dirubah. Maka Sunan Bonang datang ke tempatnya Sunan Derajat, berdiskusi berdua, merubah nyanyian Hindu wayang yang tadinya gitu, dirubah bagaimana sesuai dengan Islam. Maka kemudian Sunan Kalijaga menyatakan, wayangku iki wayang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seko Gusti Allah harus dihantarkan manusia kembali kepada Allah dengan selamat. Jare Sunan Derajat, iki nek Jawa ora iso, kudu dijawake. Mula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tak jawake dadi aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya menungso ora lali sangkan paraning dumadi, Dimas Kalijaga
Tembang iki ayo digekke tembang tak jenengke macapat. Macapat iku apa? Macapat iku ben wong slamet kudu iso maca barang papat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing medhun ning donya manggon ning raga. Nyawa iki medhun ana kancane papat, sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin, sebelah tengen malaikat loro jenenge malaikat hafadhah. Lah iki nek wong Jawa ora dong ngene iki, mula tak jenengke dulur papat lima pancer. Nah, hati-hati menungso nek ra kenal dulur papat lima pancere itu bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena pancer ini kalau butuh sesuatu pakai yang kanan bisa, pakai yang kiri bisa. Pancer kalau pakai yang kanan, laki-laki mencintai perempuan menggunakan kekuatan kanan bisa. Iso poso 3 dina maca ya Rahmanu ya Rahim, engko sing wedok ya I love you. Tapi nek pancer menggunakan kekuatan kiri ya iso untuk mencintai perempuan puasa ngebleng 3 hari 3 malam sing diwaca sun amata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang yo hasil sama-sama hasil kiri dan kanan. Pengen kaya pakai jalur kanan ya bisa, pakai jalur kiri bisa. Kalau pakai jalur kanan berarti menggunakan masjid untuk sholat duha, baca ya Fatahu ya Razak Waqiah Ar-Rahman kaya. Tapi kalau pakai jalan kiri lebih mudah, golek wedhus kendit mungganeng beti ya sugih. Ya sama kayak gitu, ini semuanya bisa dipakai. Mula wong ora entuk lali dulur papat lima pancer, sebab nek lali kiai nek tirakate kuat ya padang, dukun ra tau adus nek tirakate kuat ya padang. Sama-sama hebat, sama-sama sekti. Goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu pitike, takok dukun sing ra tau adus ya pitike ya ketemu. Padha arep ning Malaysia golek sangu nang kiai ora entuk, ora iso dicekel polisi ya bisa, nang dukun sing ra tau adus ya iso. Padha padange kiai karo dukun, meng padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong tok. Goleki pitik ilang nganggo lampu senter pitike ya ketemu, nganggo blarak sing digendel diobong ya pitike ketemu, lampune utuh blarake kobong entek. Lho niki lak kitab Ihya, sampeyan maca kitab Ihya lah ada seperti itu babakan nafsu. Lho akhirnya terus mau copat itu dadi ya wis nek tak jenengke mau copat kawitan Mas Kumambang. Mas Kumambang iki medune nyawa ning alam donya. Sambuten kanthi ngapati mitoni bacaan Quran, bacaan sholawat. Kalau nyawa sudah Mas Kumambang medun saka langit nang donya, masuk nang jero ragane ibu dadi bayi, engko terus metu tak jenengke tembang mijil. Menungso lahir rupa lanang rupa wedok. Nek lanang wedhus loro, nek wedok siji diakikoi. Syahadah keteng Gusti Allah. Nek wis bar mijil tembange kinanti cilik-cilik niku kudu dikanti agama, kanti akhlak. Maka Nahdlatul Ulama ya gawe TP TP Arodotul Atfal untuk nampung bocah kinanti ini. Karena kinanti kudu disangoni kanti agama, kanti akhlak. Karena kinanti kecil-kecil kok tidak diajar akhlak, tidak diajar agama, bleset nanti karena manusia akan masuk ke tembang sinom. Bocah bakal dadi nom, bocah nek enom dablek ora kenek diwulang. Napa malih nek wis bar sinom manusia akan masuk ke tembang berikutnya asmara dono. Bocah nek wis atine ke taman asmara mulai jatuh cinta ndak bisa diajari wong taek kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gambuh, tempuk cah lanang wedok bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh dandang gula, dandang pahit gula legi. Entuk bojo kok duite lumayan pinter kaya Pak Ji Fathul ya iki entuk gula uripe legi. Lah entuk bojo wis mendina tayupan, ngramal togel, rupane mrongos, bali-bali ngaplok. Iki uripe pahit entuk dandang. Maka dia akan merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah wis bar dandang gula menungso mlaku ning tembang durma. Wayahe ndarmakan harta benda ilmu khairun nas anfa'uhum linnas. Nek wis bar durma tembange tak jenengke tembang pangkur. Menungso ngerti-ngerti mungkur saka donya, dari dunia kan mungkur.
Gigi sing maune nggo nyokot watu pecah, saiki nggih nyokot apem copot. Napas sing maune nggo nguber celeng sedina ping 5 iku kuat. Sakniki ngoyak putune niku beruber putune ora gelem adus. Niku wis mengkis-mengkis. Iki pangkur gek nang mungkur cari jalan betul masuk ke masjid, masuk ke langgar cari ulama. Mumpung belum kesusul tembang megatro, copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku bathok. Terus dilebokke lawang ciut, mula wong tuwa dicenengke buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Ini produksi ini luar biasa. Lah nek mlebu lawang ciut, petuk malaikat mungkar nakir. Nek lali sangkan paraning dumadi ditakoni marabbuka, marabbuka, dicanggah karo malaikat mungkar nakir. Langsung dadi wareng wedi ndelok akhirat, udek-udek nang neraka digantung kaya siwur, diututuki modal madil kaya tarangan bodol, wajur mumur kaya gedebok bosok. Mula pangkate anak bapak simbah buyut, canggah wareng, udek-udek gantung siwur, tarangan bodol gedebok bosok. Nah, itu produksi ini sebuah pembelajaran dengan metodologi yang luar biasa. Yang hari ini wong Tuban wis ora kenal onone ning Jawa Tengah. Yang akhirnya karena orang Tuban sudah tidak mengenal, begitu iku dilokno Hindu, wong Tuban melok-melok. Oh iku ketoke Hindu, padahal produk Islam dari itu Tuban. Loh, ini pentingnya kita, maka kita ada al-muhafadzatu 'alal qadimis soleh. Begitu lakone dadi Sunan Kalijaga sowan teng Bonang. Ya guru, niki musiknya niki derek cocok, wong musiknya niku cek tang-tang cek kula didamelke musik. Mula kali Sunan Bonang gaweke gamelan. Sing munine niku nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Nang kene nang kono, nang kene nang kono, nang kene nang kono. Wong urip isak gelemu. Saiki nang kene sesuk nang kono mblantik, saiki nang kene ngaji sesuk nang kono nyolong, nek nang kene sesuk nang kono ngombe tuak, sesuk nang kene sesuk nang kono ning pakah kriko. Ya wis karepe wae urip kok. Nang kene nang kono jare Sunan Bonang, nang kene nang kono nang ning nang nong nang ning nang nong. Tapi nek kepengin pungkasan urip sing apik, tutuk kendang karo gong dang dang gung. Dang balik nang Sang Hyang Agung, bali ning Gusti Allah, fafirru ilallah. Lha ngono lho, ora kaya saiki karena wis ora kenal ana wayangan nang ning nang nong nang ning nang nong. Nang ning nang nong nang ning kok wayangan kok malah isine dang ngombe tuak ya aja. Ngawur mawon. Nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong kluthuk. Lah ya aja. Ini metodologi yang luar biasa dari Tuban. Bareng wis do ngoten niku Sunan Kalijaga manjane wong jagoan nggih. Sugih jagoan. Wong nek wis bareng nglumpuk niku didamelke tumpeng, dibikinkan tumpeng yang besar. Sisane niku isih ana ning Solo dan Jogja. Tumpeng besar bareng ngono mbadoko jare Sunan Bonang. Mangan kabeh. Setelah makan semua, kan cempret kabeh niki tangane. Sama Sunan Kalijaga dikei wijian 3. Siji isine kembang mawar, kedua isine kembang kenongo, telu isine kembang kantil. Kan wijik ning kono, mawar kenongo kan kantil. Uripmu mawarna-warna le, kenongono kena ngene, ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ini pelajaran saiki iso ora sampean gawe? Ora iso, sampean saiki isone mengalok-alok tok. Ini metodologi Islam yang luar biasa, produk Tuban. Dadi nek ana wong Jawa Tengah ngono iku kok Tuban digawa ning Demak, saka Demak digawa ning Pajang, saka Pajang digawa ke Mataram. Dari Raden Fatah ganti Pati Yunus, ganti Sabranglor, ganti Trenggono. Trenggono kerajaan Demak dipecah jadi 2, yang ke utara namanya Jipang dipimpin Haryo Penangsang, ke selatan namanya Pajang dipimpin Joko Tingkir. Dari Joko Tingkir dipindah ke Mataram oleh Danang Sutawijaya.
yang akhirnya kemudian sama Belanda dipecah jadi dua, Jogja sama Solo. Jogja jadi Hamengkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ini sistem pendidikan, tapi itu semua landasan dasarnya adalah yakhsyallah. Dididik dulu mentalnya, budi pekertinya, lagi dikasih ilmu. Nah saiki diwalik, ilmune wis kadung banter, yakhsyallah keri. Mula innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, wis ora yakhsyallaha, ora wedi ning Gusti Allah, ning yakhsyallahu sing wedi malah Gusti Allah. Cara terkib nahune. Ini pendidikan yang dari situ. Setelah ini jadi, Masya Allah, Kalimantan mengirim umatnya ke sini untuk belajar, namanya Khatib Dayan yang menyebabkan Islam di Kalimantan. Dari Sulawesi belajar ke Sunan Kalijogo, namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam sak Sulawesi dan sekitarnya. Yang langsung dari Palembang dikirim, namanya Aryo Abdillah utawa Aryo Damar, adiknya Raden Fatah. Jadi ini Islam warisan Wali Songo, yang akhirnya ketika Belanda datang bersatu melawan Belanda dalam jiwa dan panji-panji Islam, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak pernah Nahdlatul Ulama, pewaris Wali Songo, kok mengingkari Indonesia sampai titik darah penghabisan, karena Indonesia tinggalane Wali Songo, tinggali Islam, tinggali Indonesia. Lo perjuangan kayak gitu. Cuman dhisik ada Sultan Trenggono itu rodok kasar. Dakwah ngono iki kesuwen. Aku kan sultan, cara saiki saya kan bupati gitu. Ngeyel-ngeyel tak keplakane, saya kan bisa menyuruh tentara ini. Sudah sana, hajar saja yang kelambat-lambat itu. Jari Sunan Kalijogo, ojo, Islam biar saya yang ngurus, negara kau urus. Nek negara mbok urus, aku ngurus dakwah, engko lak ketemune apik. Sultan Trenggono iki sik ngeyel, sik rada kurang cepet. Maka Sunan Kalijaga ngirim utusan anak kecil-kecil niku, diwulangi nyanyi gundul-gundul pacul-cul, gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan wakul glimpang sekane tadi salatar, wakul glimpang sekane tadi saratan. Gundul itu sirah, gundul itu pemimpin. Pemimpin itu sama Allah, gundul itu dikasih 4, meripat, irung, lambe, kuping. Pemimpin gundul sirah itu kudu cekelan 4 nih, meripat gue delok rakyat, irung gue ngambus rakyat, lambe gue nuturi rakyat, kuping untuk mendengarkan rakyat. Lah gundul kepala sirah kok pacul, barang 4 iki kok ucul, meripate ora weruh rakyat, irunge ora wis kapus ora kambus rakyat, lambene ora iso omong sing apik nang rakyat, kuping wis ora tau krungu penderitaan rakyat, barang 4 iki kok ucul pacul, gundule gembelengan. Ya kemlinting ngene wong pacul. Ini kita nek barang 4 kok ucul gembelengan, nyunggi wakul, nyunggi amanah rakyat kok gembelengan, wakule glimpang, amanahe kocar kacir, keleleran neng dalan. Maka di Tuban kalau ada pemimpin yang pacul, ora usah di demo, undang mrene nyanyek ke gundul-gundul pacul, produk asli Tuban. Ini hebatnya luar biasa. Nah ini kita punya pemimpin dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Fatul. Ini luar biasa, tanggung jawabnya berat. Nah, kenapa kayak gini Nahdlatul Ulama selalu teguh dengan al-muhafadzatu alal qadimis sholih, cek ndak konslet gitu lah. Orang ini kan mudah konslet kalau tidak tahu urutannya, nggak ngerti. Maka Nabi Muhammad pun diurutkan dengan pendahulu-pendahulunya Nabi Ibrahim. Bahkan Allah itu suka bikin monumen-monumen besar. Kisah cinta terhebat manusia di dunia, Siti Hawa nama Nabi Adam, pertemuan setelah 200 tahun dipisah, dibikinkan monumen sama Allah, namanya Jabal Rahmah. Orang-orang yang mencintai Allah demikian hebat, anak diminta kasih, padang pasir ditempati, demikian cintanya sama Allah. Itu disebut Khalilullah. Bekas telapak kakinya aja tidak boleh hilang dari muka bumi sama Allah, namanya Makom
Ibrahim. Tempat bermainnya Nabi Ismail, orang yang anak-anak yang demikian cinta kepada Allah, tidak boleh hilang. Namanya Khidir Ismail. Bekas perjuangan Siti Hajar mencari air iku lho ra entuk ilang, jenengane Safa Marwah. Lah Kanjeng Nabi setelah itu tidak boleh melupakan, harus mendoakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Akhir salat ora ndongakno, ora usah. Lah kita kalau tidak bikin tanda-tanda, ya bubar kita hari ini. Maka al-muhafadzah itu menjadi penting. Kita baru tahu, oh ternyata awak dhewe muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga oleh Islam tekondi, oh diajar Islam sama Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Oh dari bapaknya Sunan Ngampel. Sunan Ngampel dari mana? Dari Mbah Maktum, dari Mbah Ibrahim Asmarokondi. Mbah Ibrahim dari mana? Dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Dapat dari mana Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir? Sayyid Jumadil Kubro. Dapat dari Mbah Muhammad Han. Dapat dari mana? Dari bapaknya Sayyid Asmat Han. Dari mana? Dari bapak-bapaknya Sayyid Ali Uraidi. Dari mana? Dari bapaknya lagi Sayyid Muhammad Bakir. Dari bapaknya Sayyid Sayyid Musa Kadim. Dari bapaknya Sayyid Ja'far Shadiq. Dari mana? Dari bapaknya Sayyid Zainal Abidin. Dari mana? Dari bapaknya yang namanya Sayyidina Husain. Dari mana? Dari bapaknya yang namanya Sayyidina Ali. Dapat dari mana? Langsung diajar sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak konslet, terus ngerti kedudukan kita. Orang sekarang kan suka konslet. Kenapa Islam jadi aneh-aneh itu? Karena satu, bahwa perintah udhkuruni adhkurkum, sahabat kalau dzikir kan diem begini. Kenapa? Walaupun sahabat diem, hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau sudah sampai di Tuban, wong jaraknya jauh, begitu udhkuruni adhkurkum kok diem ini, turu. Maka sampai di sinilah la ilaha illallah. Di Makkah dan zaman Rasulullah tidak ada puji-pujian. Kenapa? Rasulullah adzan zuhur setengah 12 itu makmumnya nunggu dari jam 10. Tadi jam 10 esok wis ngenteni zuhur setengah rolas. Lah kalau di Tuban adzan zuhur setengah rolas, makmume ning sawah, makmume ning goro. Mula kiai mriki adzan zuhure setengah loro, jamaah setengah loro, ngenteni makmumi sing ning sawah. As-sholatu ala wakti ya, sholat iki sak dhuwure waktu sholat iku zuhur ya setengah rolas tekan setengah telu. Jikuk ngarep ya apik wong kaya sapi, nek jikuk ngarep jenengane rujak cingur, jikuk tengah ya jenenge sop iga ya enak, jikuk nguri dhewe jenenge sop buntut ya enak. Ning aja dijikuk barasar niku jenenge tletong. Bikin gitu. Maka adzannya juga Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti dinteni grepiak-grepiak teko, ndak masuk karena di depan masjid ngerokok. Ya ndak masuk santrinya. Akhirnya kiai ini ya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana, sambil nunggu nggak masuk pujian lagi. Tombo hati iku limo sak wernane, maca Quran ngen-angenen sak maknane. Ngenteni jare makmume lho kiai ini loro ati nenggani. Nggak masuk baru kiainya agak keras. Diuruki anjang-anjang dilurubi sirap, baru jerantal masuk. Ini budaya yang kita tidak boleh lupakan loh. Ini loh Islam Indonesia. Kalau kita tidak keluar dari kerangka ini, insya Allah selamat minad dari dunia ila daril akhirah. Maka Nahdlatul Ulama sudah betul memegang prinsip al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah amma ba'du. Lho kula ge amma ba'du lho niki. Saya belum mulai orasi ilmiah, ini baru amma ba'du. Lho namanya juga orasi ilmiah, ini baru amma ba'du. Tapi kita ya amma ba'du ya wis suwe ya. Ya wis muqaddimah aja dulu, nanti terusannya besok lagi. Loh ini penting, perlu saya sampaikan. Ini loh kenapa yang di Suriah ribut, yang di Afghanistan ribut, yang di ribut
Kenapa? Karena nggak punya monumen pribadi yang menghantarkan dia mengenal Allah lewat jalur Rasulullah. Apa meneh kok ilang bismillah nek ngaji Fatihah ya bubar. Fatihah kok langsung alhamdulillahirabbil alamin, ilang bismillah rusak. Kenapa? Bagaimana engkau akan memuji kalau engkau tidak mengenal namanya? Bismillah itu adalah memperkenalkan nama. Nabi Adam diturunkan ke dunia wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Muhammad diturunkan ke dunia pertama diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu bismillah, dadane bismillah hilang. Lah kalau nggak kenal namanya bagaimana engkau akan memuji? Alhamdulillah itu untuk memuji setelah kita mengenal Allah, zikir, nyebut-nyebut asma Allah. Lah kalau kita memuji setelah kita kenal, kita memuji, baru kita meminta. Iya karena butuh iya. Karena ini metodologi dasar pendidikan Islam yang luar biasa. Begitu ilang awitane, bocah kawitan ora dilem ning dijenengi sik. Wayune ya ora jenengi sik. Soleh leh ayu muleh. Lho kan gitu. Petuk cewek ning dalan mosok langsung cantiknya dirimu, ya disawat bakso. Maka siapa namanya, Mbak? Ima. Oh iya Ima, cantiklah dirimu. Baru minta, begitu baru mengelem jaluk, maukah kau jadi pacarku Ima? Udah kan gitu. Iya tuh. Enggak mau, ya sudah. Kalau enggak mau ya berarti termasuk walad dolin. Nek mau berarti an'am ta'ala alaihim. Lah inilah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Muqaddimah ini semoga nanti bisa dilanjutkan, dan ini adalah metodologi dasar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama yang dipegang betul sama Sunan Bonang. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah binyati du'a wa syifa wa salam al qabul. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.